Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Adapun anggota kelompok yang pertama Paulus Yohanes Adu, Derek Immanuel Dima, Ronaldo Umbumbadi, Ribok Petrus Mui. Dari kasus 1 yang bagian pertama, menurut kelompok kami, peserta didik telah menguasai materi dan langkah-langkah sehingga pada percobaan kedua tanpa melihat urutan dan langkah-langkah peserta didik dapat menjawab dengan benar. Yang bagian kedua, menurut kelompok kami, metode yang dijelaskan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis konsep dan pemecahan masalah. Metode dapat digunakan melibatkan pendekatan konstruktivis. Guru dapat memberikan pemahaman konsep secara mendalam, mendukung siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpikir secara abstrak. Metode pembelajaran yang berbasis masalah juga dapat diterapkan karena memungkinkan siswa untuk belajar melalui situasi atau masalah yang mereka temui. Guru dapat memulai dengan memberikan soal atau situasi masalah yang melibatkan konsep nilai-nilai rata-rata. Kemudian siswa mencari solusi dan berbagai pendekatan. Sekian dari saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Ya, baik, dari kasus 2 yang pertama, menurut kami yang dapat Rina lakukan adalah memulai dengan menggunakan benda-benda nyata seperti buah-buahan, mainan atau benda-benda sehari-hari untuk anak-anak memvisualisasikan konsep angka. Rina juga bisa menggunakan lagu-lagu atau gerakan fisik yang terkait dengan konsep berhitung. Nah, hal ini dapat memperkuat ingatan anak-anak tentang angka yang dipelajari. Yang kedua, kami menyarankan hal-hal tersebut karena anak-anak SD kelas 1 perlu pembelajaran yang konkret dengan benda-benda yang ia temui sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Jean Piaget, anak-anak dalam usia SD kelas 1 masih berada dalam tahap operasi konkret. Oleh karena itu, penggunaan materi konkret seperti benda-benda nyata dapat membantu anak-anak memahami konsep matematika dengan lebih baik karena mereka dapat memvisualisasikan dan mengalami secara langsung. Baik, kasus 3, menurut kami keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali dapat dianggap sebagai langkah yang tepat dan sesuai dengan pertimbangan latar belakang peserta didiknya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keputusan tersebut dapat dianggap tepat. Yang pertama, dengan memilih contoh teks deskripsi yang terkait dengan lingkungan sekitar peserta didik, yaitu pantai dan makanan khas Bali, Made dapat membuat pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna bagi mereka. Peserta didik akan lebih tertarik dan terhubung dengan materi yang berhubungan dengan realitas mereka. Yang kedua, Bali memiliki kekayaan budaya yang unik, mencakup aspek-aspek seperti seni, pantai, dan makanan khas. Dengan memasukkan elemen-elemen ini dalam pembelajaran, Made dapat merangsang minat peserta didik terhadap budaya mereka sendiri, sekaligus membangun rasa kebanggaan terhadap warisan lokal. Menurut kelompok kami, prinsip yang Made gunakan adalah pengajaran teks deskripsi yang mencerminkan pendekatan yang baik dalam pengajaran bahasa. Prinsip ini mencerminkan ide bahwa pembelajaran lebih efektif ketika materi yang diajarkan memiliki relevansi dengan pengalaman hidup dan lingkungan peserta didik. Teori yang terkait dengan konsep ini adalah konstruktivisme dan teori belajar kontekstual. Sekian dari presentasi kelompok kami. Tapi sebelum saya akhiri, kelompok kami menyediakan pantun, yaitu burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua.